Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebih lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terbaik di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, pesan Injil hari ini sangat jelas, yaitu supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati. Kita semua diundang untuk memandang Allah dengan kerendahan hati. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk belajar dari orang-orang Farisi. Bagaimana kesombongan mereka ini menjatuhkan mereka. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat kehebatan orang-orang Farisi. Kedua, saya mau mengajak Anda melihat kebutaan orang-orang Farisi. Dan ketiga, bagaimana orang Farisi juga bisa bertobat. Jadi kalau kita dengar dalam Injil hari ini, Yesus meminta supaya semua yang mendengarkannya ini mendengarkan orang-orang Farisi, karena orang-orang Farisi ini menduduki kursi Musa. Apa artinya kursi Musa? Kursi Musa ini ada di mana? Kursi Musa ini ada di sinagoga. Jadi tempat orang-orang Israel ini beribadah. Yang paling penting adalah Bait Allah. Bait Allah ini ada di Yerusalem. Dan di Bait Allah, yang mengatur Bait Allah ini siapa? Para imam keturunan Levi. Jadi jelas siapa yang punya kuasa, punya pengaruh, punya otoritas di Bait Allah, para imam. Bagaimana dengan di sinagoga? Sinagoga ini adanya di kota-kota. Jadi di banyak kota ada sinagoga, karena orang-orang Israel ini perlu beribadah. Tetapi ibadahnya ini bukan kurban, bukan mempersembahkan kurban. Berdoa kepada Allah dan mendengarkan berbagai pengajaran. Ajarannya dari mana? Dari hukum Musa. Dan hukum Musa ini dijelaskan kepada segenap umat supaya bisa diketahui, dimengerti, dan dijalankan. Dan siapa yang menjelaskan? Makanya ada kursi Musa. Duduknya di kursi sambil menjelaskan. Yang menjelaskan adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi orang-orang Farisi di zamannya Yesus adalah orang-orang yang berpengetahuan. Mereka adalah orang yang berpengaruh. Mereka adalah orang yang dihormati.
Bayangkan, ini adalah kelompok yang dipisahkan dari yang lain karena kehebatan mereka. Jadi orang-orang Farisi adalah orang-orang yang hebat. Makanya Yesus katakan apa? Dengerin apa yang mereka katakan. Karena mereka menjelaskan hukum Musa. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Mereka juga menganggap diri mereka hebat. Sayangnya mereka yang seharusnya sangat mengerti hukum Musa. Mereka yang seharusnya menunggu kedatangan Sang Mesias. Tapi mereka yang buta terhadap kehadiran Yesus di hadapan mereka. Padahal Yesus berbicara dengan otoritas. Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus mengajarkan ajaran cinta kasih yang luar biasa. Sayangnya mereka buta. Kenapa kok bisa buta? Helen Keller katakan, Anda tahu Helen Keller ya? Dia kan buta, dia juga tuli. Bayangin, buta dan tuli, gimana bisa mengenal dunia? Tapi Helen Keller katakan, apa yang lebih tragis dari menjadi buta? Yang lebih tragis dari menjadi buta adalah punya mata, bisa melihat, tetapi tidak bisa mempunyai visi dalam hidup. Matanya bisa lihat sebenarnya, tapi kok gak bisa punya visi dalam hidup. Gak ngerti hidup ini mau dibuat apa. Ini tragis. Dan ini yang terjadi pada orang-orang Farisi. Mereka diberkati dengan kesuksesan, kehormatan, kepandaian, pengetahuan, cemerlang. Tapi kok gak bisa lihat Yesus di hadapan mereka. Mereka buta. Kenapa mereka buta? Mereka buta karena hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Kesombongan mereka membutakan mereka. Makanya dalam hidup kita harus hati-hati. Jangan sampai kita jadi seperti orang-orang Farisi. Udah banyak berkatnya, udah pinter, berhasil, berpengaruh, dihormati. Tapi kok gak bisa lihat Yesus yang ada dalam hidup kita. Bagaimana orang-orang Farisi ini sombong? Mereka dikatakan dalam Injil hari ini senang kalau menduduki tempat-tempat terhormat. Jadi mereka memandang diri mereka terpisah dari yang lain, lebih hebat dari yang lain. Kamu ini gak sekelas sama saya. Maaf aja ya, saya tingkatnya ini lebih tinggi. Saya ini lebih berpengaruh. Saya ini lebih sukses. Maaf, saya gak berhubungan dengan kamu. Saya cuma berhubungan dengan yang tinggi-tinggi aja. Semakin tinggi, semakin tuntutannya makin berat kan? Makanya orang-orang Farisi ini juga punya tuntutan besar atas diri mereka sendiri. Dikatakan bagaimana ketika mereka menjelaskan hukum Musa ini dijelaskan begitu rinci. Aturannya tambah terus, tambah banyak. Mereka menyampaikan ini kepada banyak orang. Dikatakan bahwa mereka meletakkan beban yang berat di atas orang-orang yang mendengarkan mereka, di bahu orang-orang yang mendengarkan mereka. Jadi orang-orang yang dengerin mereka ini harus jalankan berbagai aturan itu. Orang-orang Farisi ini juga berusaha melakukannya. Tetapi, nah ini tetapinya. Namanya manusia kan pasti ada keterbatasannya. Namanya manusia ini pasti ada kegagalannya. Makanya dikatakan, Yesus katakan mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Karena apa? Karena lemah. Kita semua, Anda dan saya yang mendengarkan berbagai ajaran Tuhan harus mengampuni musuh. Udah tahu harus mengampuni musuh. Tapi namanya kalau musuh kita ini ada di depan kita,
yang sudah menyakiti kita, bencekno, ini maunya balas dendam. Padahal udah romo, udah tahu harus mengampuni musuh. Tetapi ya inilah kita, selalu masih ada kelemahannya. Jadi kita juga harus mengetahui kelemahan kita. Hati kita harus jujur sama Tuhan. Kita punya keterbatasan. Sayangnya seringkali karena kesombongan kita tidak mau mengakui keterbatasan kita. Kita tidak bisa menerima diri kita sendiri. Kita bahkan gak mau minta tolong sama Tuhan. Makanya orang-orang Farisi dikatakan sebagai apa? Orang hipokrit, munafik. Apa artinya orang munafik? Pakai topeng. Perkataannya hebat, kelihatannya keren, dihormati. Tetapi sebenarnya kelemahannya banyak. Dan kelemahannya itu gak mau diakui. Karena dia mau kelihatan hebat. Lihat kan lingkarannya kan? Kalau saja mereka berani menerima diri mereka apa adanya. Mereka mau mengakui, mereka mau bilang, saya juga sama seperti kamu. Masih berusaha, ada kelemahannya. Tapi ayo kita jalan sama-sama. Tapi mereka gak mau begitu kan? Mereka mau dihormati, selalu dianggap hebat. Jadi apa yang membutakan mereka? Apa kuncinya dari kejatuhan mereka? Kesombongan, hati yang sombong. Hati yang sombong membutakan kita untuk melihat kehadiran Allah dalam hidup kita. Hati yang sombong yang semakin mengakar, yang semakin mengeras, membuat kita jadi gak bisa bersyukur, membuat kita jadi gak bisa menerima diri kita apa adanya, gak bisa mengerti orang lain, gak bisa menerima kegagalan kita, dan makin hari akan semakin mengeras. Kalau semakin mengeras, semakin mengakar, gimana kita mau bisa minta tolong sama Tuhan Yesus? Gimana rahmat Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita? Gak bisa. Kita akan terus menerus mengejar kehormatan dunia. Apa yang dunia bisa berikan kepada kita? Mengejar berbagai hal duniawi. Makin hancur gak? Makin hancur. Yesus ini membenci orang Farisi gak? Kabar gembiranya adalah Yesus mencintai orang Farisi. Yesus mengkritik mereka secara keras karena Yesus mencintai mereka. Dan Yesus mau supaya mereka berubah. Makanya kalau kita merasa bahwa iya ya, aku juga kadang-kadang jadi seperti orang Farisi. Aku juga sombong, aku juga mengejar berbagai kehormatan dunia. Kabar gembiranya adalah Tuhan Yesus mencari Anda dan mencintai Anda. Ya, kata-kata Tuhan Yesus ini keras. Apalagi buat orang yang sombong, yang merasa buat apa agama? Agama itu cuma buat orang lemah. Aku ini orang kuat, aku ini orang hebat. Aku gak perlu agama, aku gak perlu Tuhan. Justru Tuhan Yesus sedang mencari orang seperti itu dan mau mengajak supaya bergantung pada Tuhan. Dan kabar gembiranya, ada orang Farisi yang bertobat. Siapa? Nikodemus. Nikodemus ini orang Farisi. Dia udah dengerin Yesus, dia cari Yesus malam-malam. Kenapa dia cari Yesus malam-malam? Karena takut sama yang lain. Nanti kalau kelihatan sama yang lain gimana? Takut sama otoritas teman-temannya. Jangan-jangan nanti dia direndahkan. Tapi dia mau dengerin Tuhan Yesus. Dan dia tanya, kalau udah tua gimana bisa lahir baru? Kabar gembira kan? Buat yang udah ada umur tetapi mau bertobat, mau deket sama Tuhan. Ada contohnya.
Nikodemus. Dia tanya, gimana kalau udah tua bisa dilahirkan baru lagi? Kuncinya adalah dengan membuka hati kepada Tuhan. Diberi hidup baru, diberi rahmat Tuhan. Dan pelan-pelan dengan rahmat Tuhan, dengan hati yang dipenuhi dengan kasih, dengan kerendahan hati, kita bisa diperbaharui. Buat Tuhan gak ada yang tidak mungkin sepanjang kita mau membuka hati. Betapapun sombongnya Anda, buka hati dikit aja supaya Tuhan yang mengubah. Nikodemus pada akhirnya dia yang membela Yesus di hadapan Sanhedrin. Nikodemus loh yang membela Yesus. Dan Nikodemus yang merawat jenazah Yesus. Dia yang taruh murnya, minyaknya, luar biasa ya. Bagaimana pertobatan itu mungkin? Makanya belajar untuk memandang Tuhan dengan segala keterbatasan kita dan sadar bahwa apa sih yang dunia bisa kasih terbatas. Pertobatan mungkin dengan rahmat Tuhan. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini ada satu figur yang saya ingat namanya Francis Borgia. Dia adalah orang hebat, santo hebat. Dia adalah seorang Yesuit. Dan dia bukan Yesuit biasa, tapi dia pemimpin dari kelompok Yesuit ini. Pemimpin yang ketiga, pemimpin umum ya, yang ketiga. Dia dari keluarga kerajaan. Dan dia berhasil melakukan banyak hal dalam kelompok Yesuit. Tapi bagaimana pertobatannya? Dari keluarga kerajaan, dia adalah raja muda, dan dalam keluarganya itu juga ada banyak terjadi imoralitas dari pendahulunya. Tapi Francis Borgia ini memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Perubahannya itu luar biasa. Kuncinya ada di mana? Kuncinya terjadi saat seseorang yang dia kagumi, Ratu Isabel, Spanyol, itu waktu melahirkan anaknya yang kelima di Toledo meninggal. Jadi ratu itu dia kagumi karena sangat cantik, sangat menawan, sangat hebat, idolanya. Waktu jenazahnya itu dibawa dari Toledo ke Granada, ke kapel kerajaan, dia dapat tugas untuk pastiin ini jenazahnya Ratu Isabel. Waktu dibuka petinya, bau luar biasa dan jenazahnya itu udah rusak. Jadi di situ Francis Borgia lihat bagaimana ternyata manusia yang bisa begitu hebat, begitu cantik, begitu menawan, sesudah kematian gak ada apa-apanya. Semua yang dunia itu hargai, dunia hormati, dunia cari, gak ada apa-apanya. Jadi yang dia cari kemudian dia putuskan, aku harus mengikuti Tuhan Yesus supaya bisa punya hidup yang kekal. Ini membuat dia menjadi bertumbuh dalam kerendahan hati, bukan cari dunia tapi cari rahmat Tuhan. Semoga kita dijauhkan dari sikap-sikap seperti orang Farisi yang hatinya dipenuhi dengan kesombongan akan pengejaran berbagai hal duniawi dan mengejar rahmat Tuhan dalam kerendahan hati. Amin.